Sedap. Cuk, sebetulnya Papa teh sudah makan. Tapi karena kamu bawain, Papa tetap makan lagi. Terima kasih ya, Neng. Iya, Pak, sama-sama. Pak. Papa kalau misalnya mau tinggal di rumah cucu lagi teh, silahkan, Pak. Aduh, terima kasih, Neng. Tapi tidak usah. Papa masih punya tugas mulia ini. Ngajarin Pedro Supedro Gonzales. Alias Pedro Supedro. Ya, alias Pedro Supedro. Papa sedang mengajarkan dia tentang nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai usaha. Itu tak. Saya juga masih belajar sama Kang Barnas tuh. Itu juga betul. Papa juga sedang mengajari Ujang Markujang bin Ejek. Alias Ujang Garuk, Pak. Betul kamu, Neng. Alias Ujang Garuk. Yang memiliki prinsip tentang maunya. Maunya itu adalah apa-apa saja mau dalam kehidupan ini. Sesuai ini, Pak. Pak, kalau gitu cucu teh pamit dulu atuh ya, mau pulang dulu. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih ya, Neng. Iya, Pak, sama-sama, Kang Ujang. Ya, Cu. Terima kasih ya nasi bungkusnya. Iya, sama-sama, Kang Ujang. Neng, kamu hati-hati. Ini lagi musim corona, ya. Iya. Kemana-mana pakai masker. Iya, Jangan Pak. sembarangan salaman, Iya, ya. Pak, enggak. Ya. Bagus. Cucu pamit dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Dikit aja. Oh iya, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang. Iya. Hati-hati ya, Neng. Iya, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jang, ini yang saya maksud. Ada harmoni yang bernyanyi dalam kehidupan saya sekarang ini. Kalau dulu mah kan kosong, hampa, sepi, sunyi, tidak berarti sama sekali. Tapi sekarang mah terus terang, indah, harmoni yang bernyanyi, tralala, trilili, tralala, gitu jangan. Cucu ya Kang Barnas. Ya, kamu belum akan mengerti, Jang. Tapi ada sesuatu yang sangat saya rindukan. Sudah, nggak usah dibahas itu mah. Sok, kamu bawa aja ini piring ke dalam. Siap, Kang Barnas. Bener kan? Ya. Sebetulnya inilah yang saya rindukan dalam kehidupan saya. Yang selama ini tidak ada, yang selama ini pergi. Sekarang dia kembali lagi. Cucu demi cucu anakku. Men, tangan gue gatel nih. Kamu ketua Brigade SS? Ya, saya. Waduh, ada apa ini? Sudah, jangan gemetaran gitu. Kamu akan menyesal kalau saya panggil anggota Brigade SS yang bengis dan kejam itu. Astaghfirullahaladzim. Tamat ini Sadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ule Surale, bagus kamu datang. Kasih tahu orang ini jangan macam-macam sama saya. Ampun kamu, Li. Kamu tidak tahu siapa... Maaf. Apa? Li, itu Pak Ustadz Alkemet, pemimpin besar Ciraos. Saya Pak Ustadz. Tamatan Kaironya mana? Maaf Pak Ustadz. Li, itu Pak Ustadz Alkemet, pemimpin besar Ciraos yang tamatan Kairo. Bagus. Kalau kamu kenal sama orang ini, suruh dia pergi dari Ciraos. Iya. Maaf Pak Ustadz. Saya tidak tahu kalau... Silakan meninggalkan Ciraos. Di sini tidak ada tempat buat orang yang tidak sopan seperti kamu.
Maaf Pak Ustadz, saya... Pergi dari sini dan bawa semua pasukan kamu. Maaf Pak Ustadz, tapi saya belum ketemu dengan Ona, mantan istri saya. Beb, Iya Pak Ustadz. orang ini cuma mantannya Ona. Kalau kamu mau sama Ona, pertahankan Ona. Siap Pak Ustadz. Apa? Silakan pergi dari sini. Kalau sampai ba'da maghrib, saya melihat kamu dan pasukan kamu berkeliaran di sini, saya akan ambil tindakan tegas. Paham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok. Gak jadi nih, gue beri ini orang. Gue pengen lipet kayak cucian demek. Asal. Ustadz. Le, gimana ini? Kok bagaimana? Ya sudah, kamu pergi dari Ciraos. Tapi Ona gimana? Ya, Jona sama saya tuh. Tukang sayur. Jangan macam-macam. Maaf, sadeli wasaili. Ayo Mang, malas saya lama-lama melihat orang itu. Ayo Mang, ayo. Assalamualaikum. Le, bagaimana nasib saya? Saya sudah ingatkan kamu. Ini kampung orang, jangan macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ule Surale. Salut saya sama Sumidro. Sumi bisa bicara begitu? Ya kan Sumi teh ngasih saran atau Kang Ucuy. Bro, kamu belum sadar juga? Sadar apa? Saya malah bingung ini Kang Ucuy. Kalau Neni Manis tetap nolak, bagaimana? Sumi bilang apa? Kata Sumi, kalau soal ditolak, anggap aja memang tidak jodoh. Tapi bagaimana kalau ternyata Kang Pedro sama Neni teh berjodoh? Cuma gara-gara Kang Pedro teh nggak mau nyoba datang temuin Neni Manis, ajak menikah. Kang Pedro teh akan nyesel seumur hidup. Sumi bilang begitu? Iya, Kang Ucuy. Sumi juga bilang mau temenin saya ketemu sama Neni Manis. Wah, saya mah salut sama Sumi, Bro. Luar biasa, ini mah cihui pisan, Bro. Dari tadi salut terus sama Sumi. Saya teh bagaimana atuh Kang Ucuy? Ya, kamu teh ikutin atuh sarannya Sumi. Maksudnya bagaimana, Li? Ya misi gagal. Kita bubar, pulang. Jangan pulang dulu, Li. Saya belum ketemu Komandan Bahenol. Kalau saya bilang pulang, ya pulang. Kan saya sudah bilang, misi gagal, pasukan bubar. Kamu nangis ya, Li? Kata siapa saya nangis? Apa lihat-lihat? Ayo kita pulang. Mampir dulu ke warung ya, Li. Saya haus. Ampun semuanya, ampun. Ona, satu hari nanti saya akan datang lagi. Sadeli nangis ya, Dang? Iya, ternyata cengeng. Terus Komandan Bahenol bagaimana, Dang? Ini apa lagi? Pulang. Le, ya Rodia mau pulang ya? Perasaan begitu, Marmaria. Perasaan Kasdun yang bilang sama Akang. Alhamdulillah, Ai jadi ada friend ini. Memangnya kamu teh selama ini tidak punya teman, Marmaria? Maksud Ai, friend at sempet. Maksud Ai, friend yang desempet. Punya nasib yang sama, senasib sepenanggungan. Perasaan kamu mah ada aja, Marmaria. Ya sudah tuh, Akang mau ke musola dulu. Oh. Peristiwa ini kita sebut musibah. Sakit, merebaknya penyakit, sedih, derita, bahkan tertusuk satu duri pun. Itu bisa dikatakan musibah. Musibah ada yang besar,
dan ada yang kecil. Al-Quran menyebutkan beberapa kali kata musibah. Saya sebutkan. Di antaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Pak Ustadz. Freddy, bacakan. Baik Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallah. Yang artinya yaitu apabila orang-orang ditimpa musibah, maka mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156, Pak Ustaz. Terima kasih. Ayat ini sebagai ayat penghibur. Supaya kita tidak bersedih yang berlebihan, berkepanjangan, berlarut-larut, menyesali nasib dan berputus asa. Sebab semuanya memang milik Allah. Semuanya. Kita tidak memiliki apa-apa. Bro, denger tuh. Semangat, ayo lamar Neni. Insya Allah kamu cuy. Mantap cuy. Punten Ustadz, soal corona bagaimana? Sabar Saung, nanti saya jelaskan. Oh, mohon. Punten, silakan. Termasuk wabah corona yang saat ini merebak seluruh dunia. Begitu cepat. Ini musibah buat kita semua. Dan menjadi pelajaran serta hikmah. Bahwa kita sebenarnya makhluk yang lemah. Sangat lemah. Ketika diturunkan musibah berupa virus yang kecil saja. Kita tidak berdaya. Di mana kesombongan yang sering kita teriakan? Kecongkakan yang kita bangga-banggakan? Di mana orang yang mengaku jenius? Mana suaranya? Mana yang merasa dirinya adidaya? Mana? Ternyata semuanya lemah. Lemah, Saung. Yang maha perkasa, yang maha kuat dan yang maha memiliki hanya Allah. Yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Itu yang maha perkasa. Khusus bagi warga Ciraos, Dokter Ella sudah memberikan kita info dan mensosialisasikan bagaimana penanggulangan awal corona. Dengan mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi kerumunan-kerumunan dan menjaga jarak. Kalau melihat perilaku penduduk bumi di akhir zaman ini, saya sulit membedakan ini musibah atau azab. Segera luruskan akidah kita bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendak dan izin Allah. Tidak ada peristiwa di luar kehendak dan pengetahuannya. Seperti firman-Nya. Di dalam Al-Quran ada dalam surah At-Taqabun ayat 11, Pak Ustaz. Jack, bacakan. Baik Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallah. Artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah At-Taghabun
ayat 11, Pak Ustadz. Ini saatnya kesabaran kita dahulukan. Karena hidup ini adalah pertautan suka dan duka, syukur dan sabar. Sekali lagi, semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah. Semua ciptaannya, dari mulai yang besar sampai yang terkecil dan yang tak terlihat. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Assalamualaikum. Kebiasaan datang waktu tausiah sudah selesai. Perasaan. Tidak pakai perasaan. Tapi bos. Berisik. Duduk sono.